Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Latifah Sa'diyah dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, di sini terdapat soal pertama dan kasus pertama. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun masjid tersebut hanya ramai saat waktu salat Jumat dan salat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani, dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, dari kasus tersebut, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Nah, apabila saya menjadi pengurus masjid, langkah pertama yang saya ambil adalah menyelenggarakan kajian rutin setelah sholat isya dan kajian khusus untuk pemuda dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga akan mengadakan kelas tafsir, tahsin Al-Quran, dan pengajaran hadis untuk semua usia. Di bulan Ramadan, saya akan memperbanyak tadarus, kajian tafsir, dan sholat berjamaah, serta melibatkan pemuda dalam kegiatan masjid untuk memperluas jangkauan. Saya akan memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan aplikasi masjid dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi serta mengadakan kajian online. Dengan langkah-langkah ini, masjid dapat menjadi pusat spiritual yang lebih hidup dan mempererat hubungan antar warga. Nah, untuk soal kedua, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Nah, untuk mendukung kesehatan jasmani jamaah, masjid dapat mengadakan program olahraga seperti senam pagi atau jalan sehat yang tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga meningkatkan kebersamaan antar jamaah. Selain itu, masjid bisa bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit setempat untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan rutin, seperti cek tensi darah dan gula darah, serta mengadakan seminar mengenai pola makanan sehat dan gaya hidup yang mendukung kesehatan jasmani. Untuk kesehatan rohani, masjid dapat mengadakan kajian tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional, seperti mengelola stres dan kecemasan dengan pendekatan islami. Pelatihan meditasi islami, zikir, dan tafakur juga dapat membantu jamaah menenangkan pikiran dan jiwa. Selain itu, masjid bisa mengadakan rekreasi rohani atau itikaf untuk memberikan kesempatan bagi jamaah untuk fokus pada ibadah dan refleksi diri, serta memperdalam hubungan spiritual dengan Allah. Nah, untuk yang ketiga, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Nah, untuk mendukung kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual jamaah, masjid dapat menyelenggarakan berbagai program seperti untuk aspek emosional, masjid bisa mengadakan pelatihan manajemen emosi dan kecerdasan emosional serta kajian tentang akhlak mulia seperti sabar, kasih sayang, dan kejujuran. Nah, untuk intelektual, masjid bisa mengadakan kelas tafsir, pelatihan kepemimpinan islami, dan seminar literasi digital untuk memperkuat pemahaman agama dan keterampilan relevan. Nah, yang ketiga, dalam aspek spiritual, masjid dapat mengadakan kajian agama rutin, pelatihan zikir dan meditasi islami, serta rekreasi rohani atau itikaf untuk memperdalam ibadah dan hubungan dengan Allah. Program-program ini akan membantu jamaah berkembang secara holistik, baik emosional, intelektual, maupun spiritual. Nah, untuk yang keempat, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Nah, masjid dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dengan menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan. Misalnya, masjid dapat mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk membantu jamaah memperoleh keterampilan baru atau memulai usaha. Selain itu, masjid bisa menyediakan bantuan modal usaha melalui zakat, infak, atau wakaf produktif untuk mendukung
pengusaha kecil. Nah, program lainnya yang dapat dilakukan adalah seminar pengelolaan keuangan pribadi dan investasi syariah, serta yang lainnya. Nah, untuk soal kedua dan kasus kedua yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Nah, untuk soal pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Untuk membantu Ustadz Hasan menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan prinsip Islam, ia perlu memperhatikan beberapa prinsip utama yang mencakup aspek intelektual dan akhlak. Seorang pendidik dalam Islam harus berperan sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Nah, berikut adalah prinsipnya. Yang pertama yaitu kasih sayang atau rahmah. Yang kedua ada pendekatan emosional ataupun murabi. Nah, yang ketiga ada suasana belajar yang terbuka. Yang keempat ada pemberi nasihat ataupun muzakir. Yang kelima ada bijaksana dalam mengajar ataupun mursyid. Yang keenam menggunakan metode yang menarik dalam pembelajarannya. Yang ketujuh ada kemandirian dan pemikiran kritis. Dan yang kedelapan ada menghargai keberagaman dan toleransi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga bijaksana dalam membimbing siswa menuju akhlak mulia dan pemikiran kritis. Nah, yang kedua, ada susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Nah, untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, Ustadz Hasan dapat menerapkan beberapa strategi praktis. Di antaranya, yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang hangat dengan menyapa siswa dengan perhatian, memberi pujian, dan mengadakan sesi tanya jawab atau sharing. Yang kedua ada menggunakan metode pengajaran interaktif. Ustadz Hasan bisa mengajak siswa terlibat aktif melalui diskusi kelompok atau kegiatan praktis yang memungkinkan mereka berbagi pendapat. Nah, yang ketiga ada memberikan perhatian individu, memberikan dukungan pribadi kepada siswa seperti berbicara dengan mereka tentang kesulitan akademik atau masalah pribadi. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, Ustadz Hasan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan positif dengan siswa. Nah, yang ketiga ada berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan islami, Ustadz Hasan dapat menerapkan beberapa metode pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai islami, di antaranya yaitu diskusi kelompok bertema dengan Islam. Yang kedua ada role play, cerita islami yang menerangkan kisah-kisah dalam sejarah Islam. Yang ketiga ada ceramah interaktif. Yang keempat ada tugas berbasis karakter islami. Yang kelima program saling berbagi dan peduli. Yang keenam doa bersama dan renungan. Nah, dengan metode-metode ini akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sambil menanamkan nilai-nilai islami pada siswa.
Nah, untuk soal ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatul lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Nah, yang pertama, Islam yang rahmatul lil alamin. Menurut saya, Islam yang rahmatul lil alamin adalah ajaran yang mengutamakan kasih sayang, kedamaian, dan keadilan untuk seluruh alam semesta. Nah, yang kedua ada ekonomi syariah. Menurut saya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Nah, yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Menurut saya, pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk saling melengkapi, menjaga kehormatan, dan menciptakan keluarga yang bahagia serta penuh berkah. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.